Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Memang dalam kitab tauhid itu ada banyak penjelasan. Karena yang dilakukan oleh manusia di dunia itu aspeknya banyak sekali. Sehingga cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian diuraikan satu persatu maknanya, insya Allah sudah mumpuni sebagai orang hidup berpedoman pada itu secara garis besar. Saya beri contoh saja yang sudah lewat, yang sudah dibahas. Orang hidup itu tidak bisa dilepaskan dari mencintai sesuatu. Apa itu benda, apa itu barang, apa itu orang, apa itu jabatan. Apa boleh? Jawabannya ya boleh. Tapi bagi orang yang bersahadat diatur mencintainya itu tadi. Kalau sudah syahadat tentang Allah, maka mencintai Allah dan Rasulullah itu yang lebih dominan. Sehingga mencintai benda, barang, kedudukan orang menurut apa yang disyariatkan oleh Allah. Lah coba satu poin ini saja diterapkan itu kan sudah baik gitu hidup itu. Jujur aja nggak ada orang nggak senang duit, betul Pak ya? Ustadz juga manusia. Tapi kalau itu dikendalikan dengan iman kita kan jadi enak. Yang sudah direncanakan proyek ini, proyek itu, APBD ini, APBD itu sesuai dengan yang direncanakan, tidak ada yang menyimpang. Kenapa? Semuanya itu sesuai dengan yang diimani bahwa mencintai Allah itu lebih dominan dari yang lain-lain. Itu masalah mahabbatullah. Bab 31 dalam kitab itu. Yang kedua masalah khauf, rasa takut. Waktu itu diuraikan macam-macam khauf itu ya. Ada khauf yang aspeknya itu tabi'i, nalurianya manusia, boleh takut sama binatang, takut sama orang, takut ini. Lalu orang itu lari menjauhkan diri, tapi kalau takut kepada Allah, lari mendekatkan diri. Kemudian ada model takut lagi yang bisa mengurangi rasa iman dan tauhid kepada Allah. Apa itu? Rasa takut yang mengurangi iman itu orang tidak menjalankan kewajiban karena takut sesama manusia. Kalau takut model yang pertama tadi nggak apa-apa, takut binatang, takut ini, terus lari. Gimana dengan takut genderuwo? Nanti ada pembahasannya. Tapi takut yang kedua, tidak menjalankan kewajiban karena takut sesama manusia, itu yunafi kamalal iman, mengurangi kesempurnaan iman. Ada model takut lagi. Takut apa itu? Orang takut ditimpa musibah, bencana. Tapi bukan takutnya sama Allah, takut sama tauhid, bahasa kitabnya tauhid. Ada orang mau pergi, Pak, katanya kok hari ini mau tindak jenengan. Oh enggak jadi dek. Kenapa Pak? Itu saya lihat di kalender itu pas itu sedane mbay. Cara jawane geblake. Takut yang model-model begitu itu nanti bisa mengurangi tauhid. Tidak ada begitu, serahkan semuanya kepada Allah.
Ada takut yang modelnya tadzallul wa ta'zim, merendahkan diri. Orang itu Pak ya, kalau punya takut rasa kepada Allah, itu kenikmatan enggak? Tapi saya dan panjenengan itu, bukan kita tok ya, manusia. Kadang-kadang menilai kenikmatan itu apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dimakan, kan begitu nikmat. Padahal rasa takut sama Allah itu nikmat luar biasa. Ya, bayangkan itu anak muda profesional, gagah, ganteng, cantik, duitnya banyak, segala-galanya punya. Satu tok yang nggak punya Pak, nggak punya rasa takut sama Allah. Kira-kira duitnya dipakai apa itu? Nah, macam-macam lah itu. Jadi tauhid itu membimbing panjenengan, membimbing umatnya, membimbing kita. Maka deretan para nabi dan para rasul ditugasi Allah mengembalikan posisi tauhid. Ya, lo kok mengembalikan posisi tauhid gimana? Ya semula itu mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu semuanya bertauhid ya Pak. Rusaknya kan pada zaman periodenya Nabi Nuh, betul Pak ya? Ya, terus nabi-nabi yang diutus itu suruh mengembalikan itu semua. Oh, nah kali ini malam hari ini tidak kalah pentingnya, coba jenengan nanti yang niteni itu ya. Apa betul konsep ini itu jika diterapkan, konsep yang akan dibahas, jika diterapkan bahwa masyarakat ini akan menjadi sejahtera, menjadi baik, menjadi tertib, menjadi dinamis, menjadi saling percaya, menjadi tidak ada orang yang bohong, misalkan begitu. Nanti jangan titeni itu ya. Apa judulnya? Maja'a malam yakna bil khalafi billah. Bab yang 43. Apa bahasa Indonesianya bab 43 itu? Judulnya saja. Orang yang tidak rela sumpah menggunakan nama Allah. Perhatikan, orang yang tidak rela sumpah dengan menggunakan nama Allah. Nah, sekarang saya tanya, orang Islam itu boleh nggak sumpah Pak? Boleh. Sumpah itu boleh. Nah, dalam iman kita semuanya yang namanya sumpah itu menggunakan nama Allah. Ada tradisi di masyarakat, termasuk masyarakat kita, orang kalau memulai memangku jabatan disumpah nggak Pak? Nah, coba nanti jangan rasakan itu ya. Saya mulai dari definisinya sumpah itu apa. Ya, nanti nggak cocok nggak apa-apa Pak jenengan. Boleh tidak cocok sama ustadznya, tapi tidak boleh tidak cocok sama Qur'annya, betul Pak ya? Kalau nggak cocok sama ustadznya ya nanti bulan depan gak teko Pak. Sumpah itu apa? Kata kitab itu adalah tahqiqul amri au taqiduhu bi dzikrismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Dari sini saja panjenengan itu dapat ilmu luar biasa Pak. Saya juga dapat ilmu. Apa maksudnya? Sumpah itu Mas, menghadirkan nama Allah, menyebut nama Allah. Ya. Jadi sumpah itu tahqiqul amri, meyakinkan satu perkara. Meyakinkan satu perkara. Perkara apa? Perkara orang itu tahu apa tidak, berbuat apa tidak, mencuri apa tidak, membunuh apa tidak, bohong apa tidak, perkara macam-macam. Itu diyakinkan terhadap orang lain dengan cara apa? Bukan dengan cara membuka CCTV, bukan dengan cara menghadirkan saksi, bukan dengan cara mendatangi mohon maaf kuburan, tapi di dalam Islam dengan cara menghadirkan nama Allah, menyebut nama Allah. Wa tahqiqul amri, meyakinkan satu perkara bi dzikrismillah taala dengan menyebut nama Allah. Nah sekarang saya tanya dengan yang hadir, kalau orang yang sudah bertauhid la ilaha illallah lalu dia menyebut nama Allah dipakai untuk meyakinkan satu perkara, kalau akidahnya betul-betul baik, mau nggak bohong ini Pak? Halo? Bentar Pak, nggak boleh emosi, biasa aja. Saya ulangi,
Kalau orang sudah imannya sesungguhnya, akidahnya baik berdasarkan akidah tauhid, lalu orang menghadirkan nama Allah demi Allah itu dengan makna yang berbeda, Allah suruh nyaksikan. Nah, kalau sudah menyebut nama Allah dipakai sebagai salah satu bukti tadi, meyakinkan satu perkara tadi. Ya, kalau imannya sungguh-sungguh, ini bohong ndak mau, Pak. Kalau pakai coro Jawa, lakar iya ya iya, lakar enggak ya enggak, lakar santri ya santri temenan, lakar enggak ya enggak. Jadi enggak berani, Pak. Coba tak kasih ilustrasi. Misalkan ada orang diproses dalam satu proses pengadilan, sudah dituntut sama jaksanya ABCD-nya gini macam-macam ya. Ya, tiba-tiba orang yang dituduh mencuri, misalkan itu mencuri ya, senilai 2 miliar. Oh, enggak ada uangnya, enggak apa-apa, Pak ya. Terus orang itu sumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak mencuri, tidak memindah, bahkan tidak tahu tentang di situ ada uang 2 miliar. Kalau itu benar, orang yang menghadirkan nama Allah dan tidak mau bermain-main karena akidahnya baik, hakimnya gimana, Pak, kira-kira, Pak? Putusannya gimana putusannya? Sampai tidak hakim untuk memakanya susah jawabnya. Bebas. Loh, Pak Hakim kok enak aja dibebaskan? Loh, sini itu sudah ngerti semuanya, masuk kan orang sini toh ini. Bendino itu ngaji, akidahnya kuat, itu Allah itu luar biasa bagi orang sini itu. Nggak berani menghadirkan nama Allah lalu bohong, itu nggak ada yang berani. Jangankan segitu, jadi nggak ada menggunakan nama Allah bohong hanya sekedar supaya tidak kena jerat hukum, itu nggak ada di sini. Makanya saya yakin bebas, bukan dia. Loh, kalau itu diterapkan mulai dari yang sumpah tadi, Pak ya, dalam proses pengadilan, kalau itu pengadilan efisien nggak, Pak, kira-kira, Pak? Tidak bertele-tele kan? Tidak bertele-tele. Itu jenengan dan saya baru diaturi mengenai khalaf, makna daripada khalaf, hakikatnya sumpah. Nah, di situ ya, orang mau di Indonesia mulai dari orang yang nomor 1 sampai orang nomor 71. Siapa orang nomor 71, Pak? Nggak tahu, uang itu karangan saya sendiri kok. Lalu sebelum memangku jabatannya disumpah dengan menggunakan nama Allah bagi yang muslim, lalu diterapkan betul ya, tidak ada orang main-main dengan jabatannya itu mulai dari orang nomor 1 sampai orang nomor 71. Kira-kira masyarakat kita ini sejahtera nggak, Pak? Loh, disitulah saya itu sering kali ngomong, nanti kalau saya salah jenengan yang tegur itu, dan hampir di mana-mana saya ngomong begitu. Rusaknya masyarakat, rusaknya bangsa dan negara, carut marutnya ini karena dari sudut pandangan tauhid, karena syirik masyarakat itu. Betul nggak, Pak? Aspeknya banyak. Dan kita omongkan mulai dari awal tadi, mencintai dunia lebih dari cintanya kepada Allah. Oleh itu sudah keliru, Pak. Nggak boleh. Nah sekarang ini sumpah tadi, ya. Maka di dalam surat Al-Maidah, sekarang sebelum surat Al-Maidah, sumpah itu kalau pakai bahasa Arab bisa menggunakan adawatul qasam. Boleh pakai wawu. Kalau pakai wawu, pakai gimana sumpahnya? Bahasa Arab wallahi. Kalau pakai tallahi, itu bahasa Arab, Pak ya. Kalau pakai ba, billahi, ketiga-tiganya bisa dipakai, wallahi, tawahi, billahi. Lalu dalam bahasa kita menjadi apa? Demi Allah saya bersumpah. Coba, Pak ya, nah, demi Allah saya bersumpah itu kan menghadirkan nama Allah untuk menyaksikan, untuk mengawasi saya dalam masa jabatan saya 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun itu saya tidak akan berbuat sesuatu yang melanggar dari sumpah saya sendiri. Nah
hebat kalau begitu Pak. Ya bukan hanya dosa besar, pastinya bisa diperkarakan kalau orang sumpah kemudian melanggar sumpahnya itu. Ya. Sampai di situ aja Pak. Nggak usah diperpanjang. Ya. Lalu panjenengan dan saya itu diaturi surat apa tadi, Al-Maidah ayat 89. Surat Al-Maidah ayat 89 itu sebenarnya bagian akhir itu yang penting. Tapi supaya panjenengan dan saya punya pemikiran yang utuh, pemahaman yang utuh, dibaca saja sepintas mulai dari awal. Apa ayatnya? La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aimana. Monggo Pak, apa bahasa Indonesianya? Terjemahan surat Al-Maidah ayat 89. Nggih. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Ya. Sebenarnya menggunakan wallahi zaman jahiliyah itu sebagai hal yang biasa, jangan. Tak potong dulu, saya tadi lupa. Di dalam kitab ini Pak, sumpah itu dibahas 3 kali. Satu yang sekarang ini malam yakna bil khalafi billah. Yang ini nanti Pak ya, titik tekannya. Kalau seorang ini sumpah menggunakan nama Allah, lalu orang yang butuh sumpahnya itu tidak mempercayai, ini tidak boleh, wajib mempercayai. Saya ulangi, kalau kemudian orang yang bersumpah menggunakan nama Allah, terus orang yang butuh sumpahnya yang disumpah tadi, sedangkan yang disumpah sudah menggunakan nama Allah, maka konsekuensinya yang butuh sumpahnya harus apa? Mempercayai. Tapi harus diproses dulu, imannya itu harus dikuatkan dulu. Lisannya itu tidak boleh sembarangan menyebut nama Allah demi Allah, tapi diniatkan untuk membohongi, diniatkan supaya lepas daripada jeratan hukum dan sebagainya. Tidak boleh. Lebih baik dihukum aja, tidak apa-apa, daripada dia menyalahi siapa? Allah. Iya saya yang salah, mohon maaf, dihukum aja nggak apa-apa. Nah begitu, daripada saya sumpah bohong sama Allah. Tapi masyarakat kita belum sampai ke situ. Saya tanya dengan yang hadir ini, tapi jawabannya nanti aja sebelum wabillahi taufik wal hidayah. Pertanyaannya begini, tapi jawabnya nanti. Jangan pikir mulai sekarang. Kalau ada orang sumpah demi Allah saya tidak mencuri uang sejumlah 2 miliar. Tapi ada orang lain yang bilang, "Iki lho Mas buktinya. Sampeyan nih lho, bukti kwitansinya sekian gitu." Tapi ini demi Allah, tapi ini buktinya. Pertanyaannya begini, yang dipakai yang mana? Sumpahnya atau buktinya? Jawabnya nanti aja. Ngerti maksudnya Pak? Nggak ngerti nggak apa-apa kok ya. Wes lanjut, monggo terjemahnya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan dengan sumpah-sumpahmu yang tidak diniatkan untuk sumpah. Tapi monggo. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Ya, walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aimana. Terus maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Ya, itu 1 kali sumpah. Lah kalau yang bersumpah tapi kemudian bohong sejumlah 560 orang, berarti yang diberi makan berapa itu Pak? Kok 560 orang? Ya barangkali ada gerombolan 560 orang. Ya, itu terus atau yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Ya, terus atau memberi mereka pakaian atau mempertimbangkan seorang hamba sahaya. Sudah, ini kafaratnya sumpah, kelihatannya enteng, tapi lebih dari itu monggo. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Ya, terus itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Ini yang terakhir, ini yang penting. Di bagian awal itu kan ditunjukkan bahwa kafaratnya sumpah ini itu kelihatannya enteng, tetapi lebih daripada itu dari sudut pandangan tauhid yang bagian akhir itu apa Pak? Monggo. Dan jagalah sumpahmu. Itu ya.
jagalah sumpahmu. Ya, waqfadhu aymanakum kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Nanti saya ulangi lagi bagian jagalah sumpahmu tadi. Apa terjemahan yang terakhir, Pak? Monggo. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi jaga sumpahmu itu ada 3 poin. Poin yang pertama qoblal khalaf, sebelum sumpah. Poin yang kedua fi wasatil khalaf, di tengah-tengah sumpah. Poin yang ketiga intihaul khalaf, akhir daripada sumpah tadi. Maksudnya apa kok ada 3 tadi? Pertama, ini saya nyangkut di bab yang lain juga. Kalau benda itu enggak terlalu penting, barang itu enggak terlalu penting, sebelum sumpah, menjaga sumpah, maka jangan bolak-balik sumpah menggunakan nama siapa? Allah. Menjaga. Kalau toh kemudian dibutuhkan betul orang itu bersumpah dalam bab yang sekarang ini 43, sumpahnya harus menggunakan nama Allah saja. Boleh nggak Pak digandeng dengan nama Rasulullah? Tidak boleh. Tapi ada nggak Pak? Ada. Demi Allah, demi Rasulullah, ada Pak? Ada. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Tetapi yang hadir di sini tidak boleh berbeda pendapat. Ya. Amin. Ya, mengapa tidak boleh? Ya karena ini dibahas di sini. Rasul itu sudah tidak tahu seseorang itu tahu apa tidak, mencuri apa tidak, berbuat apa tidak. Yang tahu dalam iman kita cuma Allah. Dalam bahasa yang lain Pak ya, di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Apa maksudnya tidak ada unsur-unsur rububiyah dan tidak ada unsur-unsur uluhiyah itu? Nabi Muhammad itu keberadaan beliau sama dengan kita semuanya. Bedanya cuma menerima wahyu. Jadi dalam diri Nabi Muhammad tidak ada unsur ikut menciptakan dunia dan seisinya. Tidak ada kontribusinya Nabi bisa mengatur alam itu, enggak. Justru Nabi sendiri diatur sama Allah. Betul Pak ya? Juga lebih-lebih Nabi itu tidak ada unsur uluhiyah. Sekian persen punya hak untuk diibadahi itu tidak ada. Maka tidak boleh sumpah menggunakan nama Allah digandeng dengan nama Rasul. Bagi orang yang tidak paham, nama Allah digandeng dengan nama Rasul dikiranya lebih mantap. Ya. Mantap gitu loh. Padahal tambah apa? Salah. Demi Allah saja. Nah, begitu. Itu fi qoblal khalaf, sebelum sumpah. Fi wasatil khalaf, kalau tengah-tengah sumpah. Kalau sudah diyakinkan bahwa orang itu sumpah, ya sumpahnya pakai nama Allah, tidak boleh digandeng. Itu. Nah, kalau yang intihaul khalaf setelah sumpah, kalau toh dia bohong, kafaratnya kena itu tadi. Wis kadung sumpah tapi bohong. Inilah sebenarnya hakikat sumpah dan kualitasnya sumpah. Coba saya pancing panjenengan ya dengan pertanyaan supaya ada rangsangan berpikir. Ini landasan hukumnya ada, solusi hukumnya ada, tapi peristiwanya hampir bisa disebut tidak ada. Naudzubillah min dzalik. Saya ulangi. Dasar hukum atau solusi penyelesaian problem itu ada di dalam syariat. Tapi rasanya naudzubillah min dzalik, peristiwanya bisa disebut tidak pernah terjadi. Mudah-mudahan. Apa itu Pak? Suami menuduh istri berzina, tidak ada saksi yang tahu kecuali dirinya sendiri. Itu kan hampir bisa dipastikan susah dibuktikan kan? Tapi solusi hukumnya ada. Apa? Sumpah. Loh. Jadi nggak usah yel-yelan, disumpah. Dan sumpahnya itu serius Pak. Yang satu berani menerima murkanya Allah, yang satu berani menerima laknatnya Allah. Menggunakan nama Allah masing-masing suaminya dan istrinya tadi sumpah sebanyak 5 kali sumpah. Di mana kita bisa tahu begitu?
Lihat di surah 24 ayat yang ke-6, 7, 8, dan 9. Nah, jadi tadi saya sebutkan dalam kitab ini ada kathratul khalaf, nanti dibahas, banyak sumpah. Ada lagi sumpah mendahului kehendaknya Allah, tidak boleh. Jadi ada orang sakit terus demi Allah gak sewaras ini, tidak boleh. Kalau ada orang bilang gitu, tapuin aja Pak. Enggak, jangan Pak. Ya. Sama dengan orang yang sumpah dengan nama Allah, nama Rasulullah, karena ketidaktahuan orang itu. Makanya berkali-kali saya matur, orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Ya sak mampunya jenengan, tidak sak mampunya saya. Apa solusi hukumnya itu? Dasar hukumnya untuk menyelesaikan problem jika naudzubillah min dzalik suami menuduh istrinya berzina, tidak ada saksi lain kecuali dirinya sendiri. Monggo. Surat yang 24 ayat yang 6. Ayat 4. 6, 7, 8 dan 9. Okay. Ayat 6. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Ya, tidak ada nama yang lain-lain, Pak. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahu syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, ya, innahu laminas shadiqin. Ya, monggo. Bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berkata benar. Ayat 7. Enggak, Mbak. Yang 6 diulangi lagi supaya nyambung. Dan dengan nama, ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Terus? Bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berkata benar. Maksudnya, saya ulangi, kalau suami tadi menuduh istrinya berzina, maka dia sumpah 4 kali. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya menuduh istri saya berzina, itu benar. Diulangi berapa kali? 4 kali. Loh, ini Quran itu sampai menerangkan kalinya itu disebutkan 4 kali, Mas. Nah, ya sudah diikuti 4 kali. Sumpah yang kelima, monggo, yang ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Wal khamisatu anna laknatallahi alaihi in kana minal kadzibin. Sumpah yang kelima suaminya tadi, demi Allah saya siap menerima laknat dari Allah kalau saya berdusta. Ya, ini bahaya nggak Pak? Bahaya sekali. Bahaya Pak. Jadi sumpah pertama, kedua, ketiga, keempat, demi Allah saya bersumpah menuduh istri itu benar. Tapi kemudian sumpah yang kelima, demi Allah saya siap menerima laknat Allah kalau saya bohong. Waduh, bahaya itu Pak. Istrinya sekarang, monggo. Ayat ke-8. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia atau suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Ya, jadi sekarang istrinya, demi Allah saya bersumpah bahwa suami saya tadi menuduh saya itu bohong. Suaminya mengatakan demi Allah benar, istrinya mengatakan demi Allah apa? Bohong. 4 kali Mas diulangi. Masya Allah. Yang terakhir, monggo, yang kelima. Dan sumpah kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istrinya itu jika dia atau suaminya itu termasuk orang-orang yang berkata benar. Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima, istrinya demi Allah saya siap menerima murkanya Allah kalau suami saya tadi benar. Bingung nggak Pak ini Pak? Enggak, gampang Pak. Masing-masing sumpah 5 kali. Ya,
suaminya tadi mengatakan demi Allah benar sampai 4 kali menuduh istri berzina, sumpah yang kelima dia siap menerima murkanya Allah, laknat Allah tadi kalau dia bohong. Ini sebaliknya, demi Allah suami saya tadi apa? Bohong. Sumpah yang kelima, demi Allah saya siap menerima murkanya Allah kalau suami saya tadi apa? Benar. Wah, ini berat Pak. Kalau sudah masing-masing berani sumpah menghadirkan Allah, berarti ada yang jujur, ada yang enggak Pak? Ya sudah, pisahkan saja. Tidak layak orang ini hidup di rumah tangga menggunakan nama yang kita ambil di tauhidnya, menggunakan nama Allah untuk membohongi. Iya kan? Baru ini di rumah tangga saja, mohon maaf ini bukan politik, apalagi menggunakan nama Allah dipakai untuk kepentingan seluruh negara. Masya Allah Pak. Itu loh sebenarnya Islam itu indah Pak, bagus sekali. Sumpah saja. Ayo Pak, sampean sumpah supaya masyarakat ini baik, negara ini baik demi Allah, sebagai filternya sampean di dalam menjalankan tugas. Wah, itu kalau ditaati dan orang itu takut dengan sumpahnya itu aman Pak. Ya. Nah sekarang katanya belum aman, betul nggak Pak? Belum. Ya karena ini banyak orang melanggar sumpah itu loh. Nama Allah dibuat mainan. Itu nanti kena bab yang 62 namanya kathratul khalaf, banyak sumpah. Ya. Tapi titik tekannya di hadis itu nanti dipakai untuk jual beli. Tapi ini sama saja dipakai yang lain-lain juga. Nama Allah dilecehkan dengan itu. Kalau menurut saya dilecehkan nama Allah itu Pak. Bukan hanya dosa besar, tetapi lebih daripada itu melanggar aturan di dalam satu masyarakat, pemerintahan dan negara. Jika ada orang yang bersumpah menggunakan nama Allah tapi dia melanggar, nah, ini rumah tangga saja nggak terpengaruh kemana-mana, begitu dasarnya. Nah begitu, apalagi kemudian orang menggunakan nama Allah tadi untuk kepentingan satu negara. Ya, begitu seriusnya itu ya. Kalau tauhid hanya la ilaha illallah saja ya nggak ngefek, begini nggak terungkap Pak maknanya apa itu. Tapi ternyata ada model begini yang bab 40. Ya, begitu. Wes, tadi pertanyaan saya belum dijawab Pak ya. Jawabannya gimana menurut jenengan? Terserah, saya cuma tanya toh. Saya ulangi. Kalau ada orang bersumpah dengan menggunakan nama Allah, demi Allah saya tidak tahu, tidak mencuri uang 2 miliar. Tapi kemudian ada bukti, buktinya Mas gini. Yang dipakai apanya Pak? Sumpahnya apa buktinya? Saya di mana-mana tanya mesti jawabannya itu podo ngotote Pak. Ada yang sumpahnya, ada yang apanya? Bukti. Saya uraikan yang buktinya dulu. Buktinya Pak Ustadz yang dipakai. Kalau buktinya yang dipakai, terus orang yang sumpah itu andai kata bilang gini, saya itu sudah sumpah menggunakan nama Allah masih nggak dipercaya, terus nama siapa lagi? Ngerti maksud saya Pak? Nama siapa? Nama Nabi tidak boleh, nama Syekh tidak boleh, nama wali nggak boleh. Nama Allah itu loh saya hadirkan masih nggak dipercaya. Tapi cuma sekali. Gimana? Tapi cuma sekali sumpahnya. Oh, iya. Kalau 4 kali khusus untuk itu tadi rumah tangga Pak. Nggak tahu nanti kalau jenengan jadi ketua MPR itu bisa diusulkan semuanya 4 kali. Salah satunya demi Allah saya menerima laknat. Waduh, geger kalau begitu Pak ya. Tapi kan tidak apa-apa Pak ya, boleh tak? Atas kesepakatan kita masing-masing. Atas kesepakatan mengadopsi dari itu tadi untuk meyakinkan masyarakat. Sumpah suami istri tadi sama dengan mubahalah. Sebenarnya beda, itu sumpah bahasanya agak beda.
mubahalah, ya. Nah, Sama apa itu saksinya dikutuk, dilaknat Allah. iya sama-sama keduanya tadi kan. Menerima laknat dari Allah dan menerima murka dari Allah. Tetapi yang kita ambil dari sudut pandangan tauhid itu, saya selipkan persoalan itu, betapa seriusnya orang tidak boleh main-main kalau menghadirkan nama Allah. Ya pasti ada yang bohong loh kalau sama-sama berani sumpah. Iya kan? Sampai dua orang tok di situ. Ya. Materi utamanya bukan itu, Pak, tapi materi utamanya saya mengambilkan dari menggunakan nama Allah, bukan kasus suami istrinya, tapi menggunakan nama Allah. Nah, tadi kan pertanyaan saya, terus saya kembangkan tadi. Kalau orang sumpah menggunakan nama Allah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak mencuri, tapi ada buktinya. Di masyarakat kita yang dipakai apa? Bukti. Berarti mengabaikan apa? Sumpah. Mengabaikan sumpahnya kan? Saya sumpah menggunakan nama Allah masih gak dipercaya, terus nama siapa? Oh, sumpahmu bohong. Enggak. Masyarakat dididik dulu dengan akidah yang cukup bagus, tidak boleh main-main. Enggak berani di sini kalau orang itu menggunakan nama Allah tapi bohong. Nah, kondisi masyarakatnya sekarang ini, masyarakat kita yang dipakai masih apanya? Bukti. Yang salah konsep tauhidnya apa masyarakatnya? Masyarakatnya, bukan tauhidnya. Maka perintahnya Nabi di dalam bab 43 tadi, ya, itu disebutkan bahwa kalau orang butuh sumpah, maka orang itu lalu sudah sumpah dengan menggunakan nama Allah, maka hendaklah orang itu ridho. Ya. Hanya satu hadis yang dikemukakan di situ itu deh, bab 43. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Apala tahliku bi abaikum? Man khalafa billahi falyasduq wa man khulifa lahu billahi falyardha wa man lam yardha falaysa minallahi." Ya. Apa bahasa Indonesianya? Janganlah kamu bersumpah dengan nama nenek moyangmu. Nah, mengapa kok ada janganlah kamu bersumpah dengan menggunakan nenek moyangmu? Zaman jahiliyah menggunakan nenek moyang juga tidak banyak itu ya. Ada orang sakit didatangi Rasulullah yang saya temukan dalam satu hadis, orang itu ditanya, "Ala arqika bi ruqyatin ja'ani biha Jibril." Pak, sampai mau tak ruqyah, saya bacakan. Ya karena Rasulullah yang menawari begitu, saya bisa begini nih Pak, ya diajari Jibril. Karena gurunya Rasulullah kan siapa? Jibril. Berarti rumahnya Rasulullah bolak-balik didatangi malaikat Jibril. Kalau kita enggak Pak, nanti paling terakhir Israel mungkin datang. Ya. Orang itu karena ditawari Rasulullah saking senangnya sumpah bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi bapakmu demi ibuku. Saat itu menggunakan nama demi bapak demi ibu masih tradisinya jahiliyah. Nanti jenengan kalau membaca kitab Syarhu Masailil Jahiliyah, syarahnya kitab Masail Jahiliyah, waduh di situ banyak sekali Pak, ada 100 judul karakteristik jahiliyah itu ya. Nah, kalau sudah, dan itu boleh kata Sayyidina Umar mempelajari itu supaya kita tidak terjebak dalam pola pemikiran dan tradisinya apa? Jahiliyah. Ada itu kitabnya sendiri itu ya. Ya wis, jangan mikir kitab itu Pak masih lama itu ya. Mbok nututi mbok enggak ya ngerti Pak. Ya. Ya. Wis mohon saja sama Allah dengan menggunakan apa namanya? Menjaga kesehatan supaya jenengan kita semuanya diberi umur panjang yang barokah. Itu Pak ya. Tapi kabarnya kalau kita ini di atas 50 tahun, ibarat orang berjalan, antara yang sudah dilewati dengan yang dituju, itu dekat mana Pak? Ya Mas ya. Iya, kalau sudah 50 tahun, ya saya ambil standar 50 tahun aja. Ibarat orang berjalan, antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju itu lebih banyak yang sudah dilewati. Boleh jadi yang dituju itu tinggal beberapa Pak.
Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang. Habis ngaji rame begitu sampai di rumah jamaahnya meninggal, ada nggak Pak? Ada. Tapi kalau ustadznya kan jarang ya. Wes wallahu alam, minta aja sama Allah. Ya. Masya Allah, itu loh. Jangan dan saya itu diingatkan oleh Quran, diingatkan hadis. Pak Ustadz, Pak Kiai itu cuma membacakan toh aja. Juga termasuk peringatan untuk dirinya sendiri. Nah, tadi kata Rasulullah tidak boleh sumpah dengan menggunakan nenek moyang. Tapi sebaliknya, man khalafa billahi falyasduq au yusaddiq, monggo. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah supaya berkata benar. Nah itu pakai satu poin aja sudah selesai Pak. Ayo Mas, kalau sumpah dengan Allah itu yang benar loh ya. Lakar iya ya ya, lakar enggak ya enggak, itu loh Pak. Kayak lakar santri tadi loh. Itu jangan buat main-main. Bab ini Pak nanti nyambung di bab 62. Bab 62 itu kathratul khalaf. Laisa min ta'zimillah. Orang yang banyak sumpah, sedikit-sedikit sumpah walaupun menggunakan nama Allah, itu tidak termasuk orang yang mengagungkan Allah. Saya menerangkan itu di Sidoarjo itu ada ibu-ibu yang tanya, mohon maaf ibu ya, Ustadz menyumpahi suami boleh nggak? Itu termasuk banyak sumpah nggak? Loh ngapain suami nggak disumpah? Tiap hari telat ya Ustadz. Oh ya. Ya kok baru datang rapat. Besok lagi kok baru datang macet. Ya nggak usah bolak-balik disumpah. Yang penting di antara kedua belah ini, kedua belah pihak itu harus apa? Saling bisa diapakan? Dipercaya, jujur. Kalau jujur itu tambah rame Ustaz ya. Jangan ya, tetap ya jujur. Allahu a'lam ya. Jadi siapa yang bersumpah dengan menggunakan Allah, hendaklah dia berkata benar. Sumpah menggunakan selain daripada Allah tidak pada tempatnya. Lanjut, monggo. Dan barang siapa yang mengucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, ia rela menerimanya. Ya. Sekarang tak. Nah, sumpah menggunakan selain daripada Allah, nama Allah itu adalah termasuk asyirkul asghar. Syirik tapi apa? Kecil. Di dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, kalau orang sumpah dengan menggunakan selain daripada Allah, nama selain daripada Allah, syirik kecil tapi bisa mengarah kepada syirik besar. Kok bisa? Nah, misalkan begini, ayo sumpah Mas, orang mau disumpah demi syekh, demi nabi, bukan demi Allah ya, atau demi Allah, demi syekh, ini saya tidak berbohong. Wes, ini syirik kecil karena dia sumpah menggunakan nama selain dari Allah. Terus dia begini, dia meningkat. Saya itu nggak berani bohong karena nama syekh, nama wali, nama ini sudah tak sebut. Kalau nanti saya itu bohong, nah saya dapat musibah dari mereka. Kalau itu berkembang, itu dalam kitab yang lain, maka itu sudah termasuk syirik besar. Kelihatannya hanya ucapan Pak, kelihatannya di dunia nggak ada risiko, tapi kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu tadi. Makanya tadi saya tanya, kalau ada orang sumpah demi Allah tapi orang tidak mencuri tapi ada buktinya, masyarakat kita yang dipakai ya buktinya, mengabaikan apa? Sumpah. Kalau di tauhid yang dipakai apanya? Sumpahnya. Bukti bisa direkayasa nggak Pak? Bisa direkayasa. Orang tidak membunuh dianggap membunuh, orang tidak mencuri dianggap mencuri. Dan orang itu kalau bebas, tidak ada salah, tidak ada dosa dan sebagainya, tidak ada beban. Enak mau ketemu orang, mau ketemu atasan, mau ketemu ini. Andai kata toh, naudzubillah min dzalik, dipanggil KPK pun kalau tidak ada beban, tidak mencuri, enak nggak Pak? Enak. Pakai pengawal tidak kira-kira kalau dipanggil KPK, padahal dia itu nggak ada beban? Nggak usah, cukup Bapak map satu aja cukup Pak ya, sambil mesem kan begitu Pak ya. Ngerti maksud saya Pak? Enak kalau begitu, nggak ada beban kok saya. Tuh, inilah kualitas atau makna
dari kalimat la ilaha illallah. Karena efek positifnya kalimat itu besar sekali, maka di dalam kitab yang lain ada judul A'da'ut Tauhid. Itulah maka tauhid ini dimusuhi. Tauhid itu dimusuhi. Kapan dimusuhi? Zaman Nabi dimusuhi. Ya, zaman now dimusuhi. Ya, di situ. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan, kelihatannya babnya sederhana, tapi itu mengandung makna yang besar sekali, banyak sekali. Ya, bisa ditarik kemana-mana. Coba saya pancing aja. Bab 44, apa judulnya? Ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Sederhana, kehendak Allah dan kehendakmu, tapi uraiannya itu panjang di dalamnya itu. Kehendak Allah dan kehendakmu. Ada 2 poin di dalam hadis tadi. Ya, yang ceritanya di dalam hadis itu ada orang Yahudi menuduh umat Islam salah, tapi oleh Nabi omongan Yahudi ini dibenarkan. Jadi orang Yahudi moro-moro datang, ini orang Islam ini syirik semuanya, masa sumpah pakai nama Allah? Kata Nabi, oh iya benar orang Yahudi ini omongannya, sampai tidak boleh sumpah pakai nama selain dari Allah. Saya ulangi, orang Yahudi itu dibilang ini orang Islam syirik semuanya, maka sumpah mereka menggunakan nama selain dari Allah. Nabi dengar, oh iya benar ini, tidak boleh itu. Berarti Nabi membenarkan ucapannya orang Yahudi enggak? Walaupun orang itu secara akidah beda enggak sama Nabi? Nah sekarang saya tanya, kita panjenengan, berarti kalau ada orang ngomong benar boleh kita iyakan Pak? Walaupun orang itu secara mungkin etnis, status sosial, bahkan mungkin madhab, mungkin golongan, mungkin partai beda, boleh kita iyakan? Ya. Itu bidang agama tok, tapi bidang politik juga begitu. Ini orang ini baik Pak, tapi bukan golongan saya itu. Diterima apa ditolak? Kalau menurut tauhid mestinya. Nah, nanti tugasnya jenengan itu ya. Itu tuh hebatnya tauhid itu di situ. Ya. Nabi mengajarkan terimalah yang baik, yang benar dari siapapun. Ya, itu bukan hanya dalam bidang ini. Bidang akidah ini saja. Orang beli baju aja milih yang baik, betul Pak ya? Kalau memilih pemimpin, milih yang baik enggak Pak? Ya, nanti aja Pak ya. Ini kan baru pemanasan ya. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.